Kalian percaya kalau beberapa jalan di Indonesia masih menyimpan arwah yang belum tenang? Malam ini, aku akan membawa kalian ke sebuah kisah nyata. Kisah yang pernah dilaporkan warga di lereng pegunungan Jawa Barat. Sebuah jalan sepi, tempat orang-orang sering melihat sosok perempuan bergaun merah yang berdiri di pinggir jurang, menatap kosong ke arah mobil yang melintas. Tapi siapa dia sebenarnya? Arwah penasaran atau seseorang yang ingin menyampaikan sesuatu sebelum benar-benar pergi? Duduk tenang, matikan lampu kamar, dan siapkan dirimu. Karena setelah ini, kalian akan mendengar kisah yang bahkan warga desa pun enggan bicarakan lagi. Perempuan bergaun merah di jalan sepi. Aku masih ingat sore itu, ketika matahari hampir tenggelam di balik punggung gunung, dan langit berubah menjadi jingga pucat. Aku baru saja pulang dari meliput kisah warga di desa Sukaluyu, sebuah daerah di kaki Gunung Galunggung. Jalan pulangnya sepi, panjang, dan diapit oleh hutan bambu yang tinggi menjulang. "Kalau bisa, jangan pulang terlalu malam ya Mas," kata Pak Wawan, warga yang tadi menemaniku wawancara. Jalan bawah itu sering ada yang nampak, apalagi kalau lewat habis maghrib. Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Yang nampak maksudnya apa, Pak? Macan atau yang lain?" Pak Wawan menatapku lama, lalu menurunkan suaranya. Perempuan pakai gaun merah, berdiri di tengah jalan. Sudah banyak yang lihat, aku hanya mengangguk, menganggapnya cerita kampung yang biasa. Tapi entah kenapa, ucapan itu terus terngiang selama perjalanan. Motor tua yang kupakai melaju pelan, menembus jalan menurun yang basah sisa hujan siang tadi. Di tengah perjalanan, aku berhenti sejenak di jembatan kecil. Suara air sungai di bawahnya terdengar lembut, tapi angin yang berembus membawa aroma aneh, seperti bunga melati yang terlalu kuat. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tak ada siapapun, hanya pepohonan yang berayun pelan. Sugesti aja, gumamku sambil menyalakan motor lagi. Tapi baru beberapa meter berjalan, lampu depan motorku redup sendiri. Sekali, dua kali, lalu padam. Aku berhenti. "Aduh, apa akinya soak lagi?" kataku kesal sambil menepuk-nepuk setang motor. Saat itulah aku melihat sesuatu di ujung jalan. Siluet seseorang berdiri diam. Awalnya kukira itu warga yang ingin menumpang, tapi tubuhnya tak bergerak sama sekali. Cahaya redup dari senter ponselku menyorot wajahnya, atau seharusnya wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah rambut panjang terurai menutupi semuanya. "Permisi Bu," suaraku bergetar tanpa kusadari. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang tiba-tiba datang dari arah berlawanan. Perempuan itu mulai berjalan perlahan ke arahku. Gaun merahnya menjuntai ke tanah, seperti basah oleh lumpur. Aku ingin mundur, tapi kakiku seakan kaku. Suara langkahnya terdengar jelas di antara desir daun bambu. "Jangan lihat matanya." Suara samar itu terdengar di telingaku, entah dari mana asalnya. Aku sontak menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi saat menatap ke depan lagi, perempuan itu sudah tak ada. Hanya jalan kosong dan kabut tipis yang tiba-tiba turun dari hutan. Aku buru-buru menyalakan motor. Kali ini berhasil. Tanpa pikir panjang, aku tancap gas sekuat tenaga, melewati jalanan berkelok yang terasa semakin panjang. Begitu sampai di ujung jalan, aku menoleh lewat kaca spion. Di kejauhan, di antara kabut senja, kulihat sekilas sosok bergaun merah itu berdiri lagi, tepat di tempat aku tadi berhenti. Dan entah kenapa, aku merasa seperti dia sedang menatapku. Pagi harinya, aku kembali ke desa Sukaluyu. Entah kenapa, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Bayangan perempuan bergaun merah itu terus muncul di kepala.
Begitu sampai di warung kopi depan balai desa, aku disambut oleh seorang ibu paruh baya. "Mas yang semalam lewat jalan bawah, ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya heran. "Iya, Bu." "Kok tahu?" Ibu itu menatapku lama, lalu berbisik. Kata orang-orang, tadi malam ada yang lihat cahaya lampu motor di jalan sepi itu. Biasanya kalau ada yang lewat, selalu ada yang ikut. "Yang ikut maksudnya?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Ibu itu tak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah bukit di kejauhan, di mana kabut masih menggantung tebal. Dari sanalah asalnya perempuan itu. Dulu pernah ada kecelakaan, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Aku terdiam. Sebuah rasa dingin menjalar di punggungku. Di meja sebelah, dua orang bapak yang sedang minum kopi ikut menimpali pembicaraan kami. "Kamu nggak dengar suara nangis waktu lewat?" tanya salah satunya. Aku menggeleng. "Enggak, tapi saya mencium bau melati kuat banget." Bapak itu saling pandang, lalu menunduk. "Itu tandanya dia dekat. Kalau sudah mencium wangi melati di sana, biasanya dia lagi ngikutin orang." Aku menelan ludah. Tapi kenapa harus ngikutin? Siapa sebenarnya perempuan itu? Pak Wawan, yang kemarin sempat menemaniku, tiba-tiba datang dan duduk di sampingku. "Namanya dulu Sari," katanya pelan. "Anak seorang penjahit di desa ini. Cantik, pendiam, tapi katanya dia pacaran sama anak pejabat dari kota. Suatu malam, mereka kecelakaan di tikungan bawah. Mobilnya jatuh ke jurang. Aku menyimak dengan seksama. Terus, polisi cuma nemu mayat cowoknya. Ceweknya nggak pernah ditemukan. Dari situlah cerita itu mulai. Banyak yang bilang arwahnya belum tenang, masih nyari seseorang. Mungkin kekasihnya, atau orang yang bersalah." Hening beberapa detik. Angin dari luar warung bertiup masuk, membawa aroma melati samar-samar. Aku langsung menoleh ke arah pintu, tapi tak ada siapapun di luar. Ibu warung memegangi dadanya. "Mas, baunya kecium lagi nggak?" Aku mengangguk pelan. "Iya, dari tadi." Suasana mendadak hening. Semua orang di warung saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Salah satu bapak berdiri dan buru-buru menutup pintu. "Kalau baunya sampai ke sini, artinya dia lagi jalan di luar," katanya terburu-buru. Aku mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. "Ah, mungkin cuma bunga di luar aja, Pak." Tapi ibu warung menggeleng cepat. "Di sekitar sini nggak ada pohon melati, Mas. Udah lama nggak tumbuh suara kursi berderit." Semua terdiam. Dari luar terdengar langkah pelan di atas jalan tanah. 1, 2, 3 langkah. Semakin dekat, aku menahan napas, menatap pintu kayu itu tanpa berkedip. Dan dari celah bawah pintu, aku melihat bayangan kaki. Sepasang kaki tanpa alas, dan di ujung kain yang jatuh menyentuh tanah, terlihat warna merah samar, seperti darah yang mengering. Malam itu, aku memutuskan untuk menginap di rumah sewa kecil di pinggir desa. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan jendela kayu yang lapuk dimakan usia. Pemiliknya, seorang pria tua bernama Pak Rano, menatapku dengan mata waspada ketika aku menyebut tujuanku. "Mas beneran mau nulis tentang kejadian di jalan bawah itu?" tanyanya sambil menyiapkan lampu minyak. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya cuma mau tahu kebenarannya. Banyak warga cerita, tapi nggak ada bukti jelas." Pak Rano menaruh lampu di meja. "Kadang yang nggak kelihatan justru lebih nyata dari yang ada di depan mata, Mas." Aku tersenyum kecil, mencoba mengabaikan kalimat itu. Tapi sejak memasuki rumah itu, udara terasa berat, seolah dinding-dindingnya menyimpan sesuatu. Sekitar pukul 10 malam, aku mulai menulis catatan hasil wawancara di laptop. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan desir angin. Tiba-tiba, listrik padam. Seluruh ruangan gelap. "Yah, mati lampu lagi," gumamku. Aku menyalakan lampu minyak di meja.
Cahayanya temaram, tapi cukup untuk melihat sekitar. Saat aku hendak melanjutkan menulis, aku merasa ada sesuatu yang berubah di kamar itu. Cermin di dinding. Tadi siang, aku yakin cermin itu menghadap ke tempat tidur. Sekarang, posisinya sedikit miring, seolah ada yang memutarnya. Aku berdiri perlahan, mendekati cermin itu. "Pak Rano," panggilku, tapi tak ada jawaban. Saat aku sudah berdiri tepat di depannya, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di pantulan cermin, di belakangku, terlihat bayangan perempuan berdiri di dekat pintu. Rambut panjang, gaun merah lusuh, dan kulit pucat seperti kertas. Tapi ketika aku menoleh cepat, ruangan kosong. "Halusinasi aja," kataku pelan sambil mengusap wajah. Tapi cermin itu berembun tiba-tiba, seolah ada seseorang yang baru saja bernapas dari balik kaca. Dan di embun itu muncul tulisan samar, "Jangan pulang lewat jalan itu lagi." Aku mundur perlahan. "Siapa kamu?" tanyaku dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, tapi dari arah dapur, ku dengar suara langkah kaki pelan menyusuri lantai papan. Aku mengambil senter dan berjalan ke sana. "Pak Rano," panggilku lagi. Suara langkah berhenti, hening. Lalu suara bisikan kecil, sangat pelan, seperti dari balik tembok. "Dia datang untukmu." Aku menoleh ke segala arah. Siapa yang datang? Hening. Tapi di pojok dapur, kulihat ember yang tadi kosong kini terisi air berwarna keruh merah gelap. Dan di permukaannya, pantulan wajah seorang perempuan menatapku. Aku terjatuh ke belakang. Senterku terlempar dan lampunya berputar-putar, membuat bayangan di dinding bergerak aneh. Saat aku bangkit, wajah itu sudah hilang, tapi airnya tetap berwarna merah pekat. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menggenggam kalung kecil di leherku, satu-satunya barang peninggalan ibuku. Aku mencoba menenangkan diri. Tapi dari arah jendela terdengar ketukan pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Aku memberanikan diri membuka gorden sedikit, dan saat itu juga dadaku seperti berhenti berdetak. Di luar berdiri perempuan itu. Gaun merahnya berkibar diterpa angin. Wajahnya masih tertutup rambut, dan kali ini dia tersenyum. Pagi-pagi sekali, aku mengetuk pintu rumah Pak Rano. Lelaki tua itu tampak terkejut melihatku berdiri di depan pintunya dengan wajah pucat dan mata sembab. "Mas nggak tidur semalaman ya?" tanyanya sambil menuang air panas ke cangkir. Aku mengangguk pelan. "Pak, semalam saya lihat dia di depan jendela. Gaun merah, rambut panjang. Dia sampai menulis pesan di cermin." Pak Rano berhenti menuang air. Tangannya gemetar sedikit. "Pesan apa?" Dia bilang, "Jangan pulang lewat jalan itu lagi." Lelaki tua itu menarik kursi dan duduk di depanku. "Berarti dia udah nunjukin diri ke kamu?" "Biasanya, cuman orang-orang tertentu yang dia pilih buat dilihat." Aku menatapnya dalam. "Kenapa saya?" Pak Rano menghela napas panjang. "Entahlah, tapi kalau dia udah muncul dan nyebut nama kamu, berarti ada hal yang belum selesai." Aku mengerutkan kening. "Nama saya?" "Dia nggak nyebut apa-apa." Pak Rano menatapku tajam. "Yakin?" Aku menggeleng. Tapi begitu kata itu keluar, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Saat perempuan itu muncul di luar jendela semalam, ada bisikan yang samar, dan suaranya seperti menyebut sesuatu. Sebuah nama yang belum pernah ku dengar, tapi terasa familiar. "Raka." Aku menatap kosong ke meja. "Pak, nama saya Raka. Dan semalam, saya dengar dia bilang nama saya." Pak Rano menelan ludah, wajahnya berubah serius. "Mas Raka, mungkin ini bukan kebetulan. Perempuan itu bisa jadi punya hubungan sama masa lalu keluarga Mas." Aku menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Saya baru pertama kali ke sini. Saya bahkan nggak punya saudara di daerah ini."
Namun pria tua itu berdiri, mengambil sesuatu dari lemari tua di ruang tengah, sebuah buku catatan tipis yang lusuh. Ia menyerahkannya padaku. Ini catatan lama waktu orang-orang masih cari korban kecelakaan itu. Lihat halaman terakhir. Aku membuka buku itu pelan. Di halaman terakhir tertulis nama-nama korban dan saksi. Tapi di bawahnya, di bagian catatan tambahan, ada tulisan tangan berbeda. Pengendara motor bernama Raka terlihat di lokasi kecelakaan, menghilang sebelum dimintai keterangan. Aku terdiam. Itu nggak mungkin. Kecelakaan itu terjadi lebih dari 20 tahun lalu. Pak Parano menatapku dengan tatapan dalam. Mungkin bukan kamu, tapi seseorang dengan nama yang sama. Bisa jadi ayah kamu? Aku terdiam lama. Aku memang tak pernah tahu banyak tentang masa lalu ayahku. Ia jarang bercerita, tapi tiba-tiba semua terasa masuk akal. Kenapa aku merasa seolah tempat ini memanggilku? Ayah saya dulu kerja di Tasikmalaya. Gumamku pelan. Dan dia meninggal karena kecelakaan motor di jalan sepi waktu saya masih kecil. Pak Rano menunduk, wajahnya murung. Mungkin ini bukan kebetulan, Mas Raka. Arwah perempuan itu mungkin masih terikat dengan kejadian masa lalu keluargamu. Suara angin tiba-tiba bertiup kencang dari luar. Daun-daun bambu bergetar, membuat suara serupa bisikan panjang. Dari kejauhan, terdengar gemerincing seperti logam beradu. Aku bangkit dan menatap keluar jendela. Di seberang jalan, di antara kabut yang turun pelan, kulihat sosok perempuan bergaun merah itu lagi, berdiri diam, menghadap rumah ini. Pak, suaraku gemetar. Dia datang lagi. Pak Rano memejamkan mata. Kalau dia sudah sampai sini, artinya dia belum selesai. Mungkin Mas harus dengarkan apa yang dia mau katakan. Aku menatap keluar. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arahku. Lalu bibirnya bergerak pelan, mengucap sesuatu yang tak bisa kudengar. Tapi di dadaku ada rasa nyeri aneh, seperti seseorang sedang memanggil dari masa lalu yang belum sempat berpamitan. Siang itu, aku memutuskan untuk pergi ke lokasi kecelakaan lama yang disebut Pak Rano. Entah kenapa, ada dorongan kuat dalam diriku yang membuatku merasa harus melihat tempat itu dengan mata kepala sendiri. Pak Rano awalnya menolak. Tempat itu sudah ditutup lama, Mas. Jalanan longsor, dan orang-orang bilang kadang ada suara tangisan dari bawah jurang. Aku menatapnya serius. Kalau saya nggak lihat langsung, saya nggak akan tenang, Pak. Saya harus tahu kebenarannya. Akhirnya, lelaki tua itu menyerah dan bersedia menemaniku sampai ke perbatasan hutan. Saya antar sampai jembatan bambu aja ya. Setelah itu Mas jalan sendiri. Saya nggak mau nginjek tanah itu lagi, katanya sambil menghela napas berat. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Jalanan tanah berdebu. Di kanan kiri hanya pepohonan bambu yang tinggi dan rapat. Sesekali aku mendengar suara ranting patah dari arah hutan, tapi setiap kali ku toleh, tak ada siapapun. Dulu di sini masih rame, Mas, kata Pak Rano. Waktu mobil itu jatuh, orang-orang berhari-hari nyari jasad si perempuan. Tapi yang ditemukan cuma kain merah sobek dan pita rambut. Aku menelan ludah. Pita rambut? Iya, katanya dikasih sama pacarnya, si Raka. Aku tertegun mendengar nama itu keluar dari mulutnya. Pacarnya juga bernama Raka. Pak Rano mengangguk pelan. Iya, Mas, makanya saya bilang, mungkin ini bukan kebetulan. Kami berhenti di depan jembatan bambu tua yang separuhnya sudah rapuh. Di bawahnya mengalir sungai kecil dengan air berwarna kehijauan. Lewat sini terus saja, nanti Mas bakal ketemu belokan tajam ke kanan. Di situ dulu mobilnya jatuh. Aku mengangguk dan berterima kasih. Pak nggak mau ikut? Tanyaku setengah berharap. Pak Rano hanya menggeleng. Saya udah janji sama diri saya sendiri, nggak bakal balik ke sana. Tapi Mas hati-hati.
Kalau mencium wangi melati, jangan panggil siapa-siapa. Aku melangkah sendiri melintasi jembatan. Bambu di bawah kakiku berderit pelan. Begitu sampai di seberang, suasana berubah. Udara lebih lembab, suara burung hilang, dan angin membawa aroma samar yang membuat bulu kuduku berdiri. Wangi melati. Aku berhenti, mencoba mengatur napas. Tenang, cuma bunga liar, bisikku sendiri. Tapi langkahku semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahanku untuk terus maju. Setelah sekitar 15 menit berjalan, aku menemukan tikungan itu. Jalan aspalnya retak dan tertutup lumut, sebagian tergerus ke bawah jurang. Di tepinya, masih ada sisa pagar besi yang bengkok dan berkarat. Aku berdiri di sana, menatap ke bawah jurang yang gelap. Hanya terdengar suara air mengalir pelan di kejauhan. Tapi kemudian, ada sesuatu yang membuatku membeku. Suara perempuan menangis. Lembut, lirih, tapi jelas berasal dari bawah. Aku menunduk dan berteriak, "Halo, ada orang?" Tangisan itu berhenti, lalu terdengar bisikan samar. "Raka!" Aku mundur 2 langkah, jantungku berdetak kencang. "Siapa kamu?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Aku di sini." Angin berhembus kencang tiba-tiba. Daun-daun beterbangan, dan dari celah kabut yang naik dari jurang, muncul cahaya samar berwarna merah. Aku menatap tak percaya. Siluet perempuan itu muncul perlahan, seperti terbentuk dari kabut itu sendiri. Gaunnya robek di bagian bawah, dan wajahnya separuh terbakar. Tapi tatapannya lembut, bukan menakutkan. Dia melangkah pelan mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar suaranya jelas. "Kamu mirip dia." Aku gemetar. "Mirip siapa?" "Raka," katanya lirih. "Dia janji mau datang lagi, tapi dia nggak pernah kembali. Aku menunggunya di sini. Lama sekali." Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Kamu, Sari." Perempuan itu tersenyum samar. "Aku hanya ingin tahu, kenapa dia nggak kembali?" Air mataku menetes tanpa kusadari. Aku tak tahu kenapa, tapi rasa bersalah tiba-tiba memenuhi dada. Ayahku, namanya juga Raka. Dia meninggal di jalan sepi, seperti kamu. Mungkin dia nggak pernah sempat kembali karena sudah tiada. Perempuan itu menatapku dalam, lalu menunduk perlahan. Akhirnya aku tahu. Seketika angin berhenti berembus. Suara hutan lenyap, hanya keheningan yang tersisa. Cahaya merah di sekitarnya mulai memudar. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, dia berkata pelan, "Terima kasih Raka. Sekarang aku bisa pulang." Dan seperti kabut yang tersapu angin, sosoknya menghilang, meninggalkan aroma melati yang samar di udara dan secuil rasa damai di hatiku yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berdiri lama di tepi jurang itu, menatap ke arah kabut yang perlahan sirna. Udara sore terasa berat, tapi entah kenapa ada sedikit rasa lega di dadaku, seperti ada beban yang terangkat setelah sosok Sari menghilang. Namun, rasa itu tak bertahan lama. Saat aku menunduk, di antara tumpukan dedaunan kering di tanah, sesuatu berkilau terkena cahaya matahari. Sebuah benda logam kecil. Aku memungutnya perlahan. Sebuah gantungan kunci berbentuk pita merah dengan huruf R terukir samar di permukaannya. Aku menggenggamnya erat. "Ini huruf awal nama ayahku," gumamku lirih. Angin berembus lagi, membawa aroma melati yang ringan. Aku menoleh ke arah jurang dan melihat jalan setapak sempit menurun ke bawah. Tanahnya lembek, tapi aku tetap menuruni perlahan, mengikuti suara aliran air. Beberapa meter turun, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Reruntuhan mobil tua berwarna abu-abu, sudah berkarat dan separuh tertutup tanah. Di atasnya masih ada kain merah kusut yang menempel di pintu mobil. "Ini pasti mobil Sari," kataku pelan. Aku mendekat, menyingkirkan sedikit lumpur di sisi pintu. Di dalamnya masih ada dompet kulit kecil.
Ketika kubuka, di dalamnya ada foto lama. Seorang gadis berambut panjang dengan senyum lembut. Di sampingnya berdiri seorang pria muda. Wajahnya mirip sekali dengan ayahku. Aku menatap foto itu lama sekali. "Ayah, kamu kenal dia?" bisikku. Suara ranting patah terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang mulai turun dari atas jurang. Aku menatap kembali foto itu, dan di baliknya ada tulisan tangan. "Untuk Raka, jangan pernah lupakan aku." Sari tenggorokanku tercekat. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Jadi benar, mereka saling mengenal. Saat kubuka mata, kulihat sesuatu yang aneh di sisi mobil. Sebuah ukiran kecil di bodi pintu, seperti tergores dengan benda tajam. Tulisan itu berbunyi, "Aku akan menunggu di jalan sepi." Aku mundur satu langkah. Udara mendadak berubah dingin. Dari balik kabut, terdengar suara langkah pelan mendekat. Aku menegakkan tubuh, menyalakan senter, menyorot ke arah suara itu. Siluet seseorang muncul, tapi bukan perempuan. Tubuh tinggi, memakai jaket kulit hitam, dan wajahnya, meskipun samar, aku mengenalinya. "Ayah!" Suaraku nyaris tak keluar. Sosok itu berhenti beberapa meter di depanku. Wajahnya gelap tertutup bayangan, tapi dari suaranya aku tahu. Itu suara yang pernah ku dengar waktu kecil. "Kamu akhirnya datang, Nak." Aku mematung. "Ayah, apa ini benar kamu? Maafkan aku." Suaranya bergetar. "Aku yang menyebabkan dia pergi. Aku yang membuatnya terjebak di sini. Aku janji mau kembali, tapi aku mati di jalan sebelum sempat menepati janji itu." Air mataku menetes. "Ayah, aku nggak ngerti kenapa semua harus terjadi." Sosok itu tersenyum samar. "Kamu datang untuk menyelesaikan apa yang aku mulai. Sekarang dia sudah tenang, dan aku juga akan pergi bersamanya." Angin berembus kencang lagi. Daun-daun beterbangan, dan sosok itu mulai memudar perlahan. Aku berteriak, "Ayah, jangan pergi dulu." Suara terakhirnya terdengar lembut, nyaris seperti bisikan. "Terima kasih, Raka. Kau sudah membebaskan kami." Setelah itu, hanya suara hutan dan air sungai yang tersisa. Aku berdiri diam cukup lama, menggenggam gantungan kunci itu. Langit mulai gelap, tapi untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa ini, tak ada aroma melati, tak ada sosok merah di kejauhan. Hanya keheningan, tapi keheningan yang damai. Dengan langkah berat, aku naik kembali ke atas jurang. Di atas, Pak Rano sudah menunggu dengan wajah cemas. "Mas Raka." "Astaga, saya kira Mas kenapa-napa." Aku tersenyum samar dan memperlihatkan foto di tanganku. "Pak, semuanya udah selesai." Pak Rano menatap foto itu lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau gitu, jalan sepi itu akhirnya bisa tenang juga." 2 minggu setelah semuanya berakhir, aku kembali ke desa Sukaluyu. Entah kenapa, ada sesuatu yang memanggilku kembali ke sana. Bukan rasa takut, tapi rasa ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar telah selesai. Ketika sampai di gerbang desa, suasananya jauh berbeda. Tak ada lagi kabut tebal, tak ada hawa berat yang dulu selalu menyelimuti udara sore. Anak-anak bermain di lapangan. Para ibu menjemur pakaian sambil tertawa. Desa itu terasa hidup kembali. Pak Rano menyambutku di beranda rumahnya dengan wajah hangat. "Mas Raka, saya udah tahu Mas bakal datang lagi." Aku tersenyum. Saya cuma mau lihat apakah dia benar-benar sudah pergi. Pria tua itu mengangguk pelan. Malam setelah Mas turun ke jurang itu, warga lihat cahaya merah terakhir kali di langit barat. Habis itu, hening. Nggak ada lagi yang diganggu. Jalan sepi itu sekarang cuma tinggal jalan biasa. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Boleh saya lihat tempatnya sekali lagi, Pak?" Kami berjalan sore itu, melewati jembatan bambu,
yang kini sudah diperbaiki warga. Suara air sungai mengalir lembut di bawahnya, dan burung-burung berkicau di dahan bambu. Rasanya aneh. Tempat yang dulu menakutkan kini tampak seperti surga kecil yang damai. Ketika sampai di tikungan lama, tempat mobil itu jatuh, aku berhenti. Rumput sudah tumbuh menutupi bekas pagar besi yang bengkok. Tak ada lagi aura gelap di sana. Tapi di tengah rerumputan itu, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah batu kecil dengan ukiran halus. Aku berlutut dan membersihkannya dari debu. Di atasnya tertulis, "Untuk mereka yang menepati janji, meski sudah tak bisa kembali." Aku tersenyum samar. "Kamu benar-benar sudah tenang, ya Sari." Angin sore bertiup lembut, membawa aroma samar bunga melati. Tapi kali ini, wanginya tak menakutkan, justru menenangkan. Seolah itu cara Sari berpamitan terakhir kali. Pak Rano berdiri di belakangku, menatap langit yang mulai jingga. "Mas Raka, katanya kalau tempat kayak gini udah bebas dari gangguan. Biasanya tinggal ninggalin satu tanda, supaya orang tahu nggak semua kisah horor harus berakhir dengan ketakutan." Aku menatapnya sambil mengangguk, tapi dengan kedamaian. Kami berdua diam beberapa saat, menikmati senja di tepi jalan sepi yang kini terasa hidup kembali. Sebelum pulang, aku menaruh gantungan kunci pita merah di atas batu itu. "Ini buat kalian berdua," kataku pelan. "Semoga kalian tenang di sana." Saat aku berbalik dan melangkah menjauh, angin berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun bambu bergetar, membentuk suara lembut seperti dua orang tertawa bersama. Aku berhenti sejenak, tersenyum tanpa menoleh ke belakang. "Selamat tinggal, Ayah. Selamat jalan, Sari." Ketika sampai di ujung jalan, aku menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Jalan itu kini diterangi sinar matahari senja, tanpa kabut, tanpa bayangan. Namun, di antara cahaya jingga yang perlahan memudar, aku sempat melihat dua sosok berdiri berdampingan di kejauhan. Saling menggenggam tangan, menatapku, lalu perlahan menghilang bersama cahaya sore. Dan di saat itu juga, aku tahu, jalan sepi itu akhirnya tenang. 2 minggu setelah semuanya berakhir, aku kembali ke desa Sukaluyu. Entah kenapa, ada sesuatu yang memanggilku kembali ke sana. Bukan rasa takut, tapi rasa ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar telah selesai. Ketika sampai di gerbang desa, suasananya jauh berbeda. Tak ada lagi kabut tebal, tak ada hawa berat yang dulu selalu menyelimuti udara sore. Anak-anak bermain di lapangan, para ibu menjemur pakaian sambil tertawa. Desa itu terasa hidup kembali. Pak Rano menyambutku di beranda rumahnya dengan wajah hangat. "Mas Raka, saya udah tahu Mas bakal datang lagi." Aku tersenyum. Saya cuma mau lihat, apakah dia benar-benar sudah pergi? Pria tua itu mengangguk pelan. Malam setelah Mas turun ke jurang itu, warga lihat cahaya merah terakhir kali di langit barat. Habis itu, hening. Nggak ada lagi yang diganggu. Jalan sepi itu sekarang cuma tinggal jalan biasa. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Boleh saya lihat tempatnya sekali lagi, Pak?" Kami berjalan sore itu, melewati jembatan bambu yang kini sudah diperbaiki warga. Suara air sungai mengalir lembut di bawahnya, dan burung-burung berkicau di dahan bambu. Rasanya aneh, tempat yang dulu menakutkan kini tampak seperti surga kecil yang damai. Ketika sampai di tikungan lama tempat mobil itu jatuh, aku berhenti. Rumput sudah tumbuh menutupi bekas pagar besi yang bengkok. Tak ada lagi aura gelap di sana. Tapi di tengah rerumputan itu, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah batu kecil dengan ukiran halus. Aku berlutut dan membersihkannya dari debu. Di atasnya tertulis, "Untuk mereka yang menepati janji, meski sudah tak bisa kembali." Aku tersenyum samar.
Kamu benar-benar sudah tenang, ya Sari. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma samar bunga melati. Tapi kali ini, wanginya tak menakutkan, justru menenangkan. Seolah itu cara Sari berpamitan terakhir kali. Pak Rano berdiri di belakangku, menatap langit yang mulai jingga. "Mas Raka," katanya, "kalau tempat kayak gini udah bebas dari gangguan. Biasanya tinggal ninggalin satu tanda, supaya orang tahu nggak semua kisah horor harus berakhir dengan ketakutan." Aku menatapnya sambil mengangguk, tapi dengan kedamaian. Kami berdua diam beberapa saat, menikmati senja di tepi jalan sepi yang kini terasa hidup kembali. Sebelum pulang, aku menaruh gantungan kunci pita merah di atas batu itu. "Ini buat kalian berdua," kataku pelan. "Semoga kalian tenang di sana." Saat aku berbalik dan melangkah menjauh, angin berhembus sedikit lebih kencang. Daun-daun bambu bergetar, membentuk suara lembut seperti dua orang tertawa bersama. Aku berhenti sejenak, tersenyum tanpa menoleh ke belakang. "Selamat tinggal, Ayah. Selamat jalan, Sari." Ketika sampai di ujung jalan, aku menatap ke belakang untuk terakhir kalinya. Jalan itu kini diterangi sinar matahari senja, tanpa kabut, tanpa bayangan. Namun, di antara cahaya jingga yang perlahan memudar, aku sempat melihat dua sosok berdiri, berdampingan di kejauhan, saling menggenggam tangan, menatapku, lalu perlahan menghilang bersama cahaya sore. Dan di saat itu juga, aku tahu, jalan sepi itu akhirnya tenang. Kadang, kisah menyeramkan bukan hanya tentang hantu yang gentayangan, tapi tentang janji yang belum sempat ditepati. Tentang seseorang yang tak bisa pergi sebelum mendapat ketenangan yang layak. Kini, jalan sepi itu sudah berubah. Tak ada lagi perempuan bergaun merah di sana. Tapi setiap kali angin membawa aroma melati dari arah pegunungan, warga tahu dia masih ada. Hanya untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Kalau kamu lewat jalan sunyi malam ini dan melihat sosok berdiri di pinggir jalan dengan gaun merah, jangan takut. Mungkin dia cuma ingin mengucapkan terima kasih. Aku, Iwing Mahata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena setiap minggu, aku akan membawa kalian menyelami kisah misteri nyata dari berbagai penjuru Indonesia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, tak semua yang terlihat itu benar-benar hidup.